Salam Bapak Ibu Asesor terhormat, perkenalkan nama saya Nurse Arventina Delima Hutapea MCAT. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Pelita Harapan, tepatnya di Fakultas Keperawatan. Izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Transkultural dan Isu dalam Keperawatan atau Transcultural and Issue in Nursing. Nah, berikut saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah transkultural dan isu dalam keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS dan kelas numbernya adalah 1816, di mana kita akan melakukan pembelajaran secara in-person class dan juga asynchronous class, yang dimana kita akan menggunakannya dengan melalui Moodle. Nah, berikut adalah gambaran dari mata kuliah transkultural dan isu dalam keperawatan, di mana mata kuliah ini menggambarkan isu-isu dan tren, baik itu secara nasional maupun secara global, yang mempengaruhi praktik keperawatan dan juga pelayanan kesehatan. Mahasiswa juga akan mampu menunjukkan kemampuan dalam berpikir kritis dan berpartisipasi dalam diskusi terkait isu baik itu di tingkat nasional maupun secara global. Mata kuliah ini juga akan berfokus pada isu keperawatan transkultural dan pemberian asuhan keperawatan dengan memperhatikan aspek budaya masyarakat yang dapat dilaksanakan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Nah, secara gambaran besarnya nanti kita akan lebih banyak menjelaskan tentang transkultural dan isu dan juga tren dalam dunia keperawatan. Dan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah transkultural dan isu dalam keperawatan, di mana ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita gunakan di semester ini. Berikut adalah metode pembelajaran yang kita gunakan, di mana sebelum kelas berlangsung, itu mahasiswa terlebih dahulu membaca materi, baik itu yang diberikan dalam bentuk PowerPoint, maupun membaca jurnal. Kemudian, dosen juga akan menyiapkan materi di Moodle. Nah, selama kelas berlangsung, baik itu di synchronous atau dia di in-person, mahasiswa mengikuti kelas in-personnya dan juga aktif dalam berdiskusi. Sedangkan asinkronus, mahasiswa menonton materi atau video yang sudah di-share di Moodle. Nah, di situ akan disediakan dalam bentuk apakah audio visual. Dan di sini mahasiswa harus aktif dalam forum diskusi maupun penugasan-penugasan lainnya. Kemudian setelah kelas berlangsung, mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh setiap dosen. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti kuis yang sudah ditentukan dan juga mahasiswa mengikuti UTS maupun juga UAS. Berikut adalah evaluasi yang akan kita lakukan di mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah kita mengevaluasinya melalui UTS, kemudian aktivitas UAS, dan juga KAT 1, di mana masing-masing semuanya memiliki bobot penilaian. UTS itu sebanyak 30% ya penilaian untuk di unit semester, di mana kita melakukannya dengan by model atau learn yang dia bentuknya multiple choice. Nah, topiknya itu yang akan kita evaluasi adalah dari mulai topik yang pertama sampai topik yang ketujuh. UTS akan kita lakukan di week ke-8. Dan kemudian evaluasi yang akan kita lakukan melalui UAS itu sebanyak 30%. Nah, ini dia bentuknya adalah sebuah project yaitu video role play, yang mana mahasiswa akan mengumpulkannya itu di week 16. Dan ini akan kita jelaskan nanti melalui rubrik ya setelah slide berikut ini. Kemudian KAT 1, apa saja yang akan kita evaluasi di KAT 1, di mana pembobotannya adalah 40%, yang terdiri dari kuis sebanyak 20%, makalah sebanyak 20%. Nah, kuis ini kita lakukan di sebelum OTS dan juga setelah OTS. Sebelum OTS itu sebanyak 3 kali, dan setelah OTS kita akan lakukan itu 1 kali saja, yaitu di week 10. Kemudian untuk makalah itu semuanya akan kita kerjakan
di setelah UTS, yaitu setelah week 10 ya, week 11, 12 sampai kepada week 15. Nanti saya akan jelaskan rubrik dari masing-masing penugasan tersebut. Berikut adalah rubrik makalah yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam pembuatan makalah tersebut. Yang pertama adalah yang perlu dinilai, yaitu adalah introduction atau latar belakang masalah atau kasus. Kemudian kontennya yang perlu dibahas ya dari beberapa artikel yang sudah dicari atau yang sudah dibaca, itu dari beberapa negara di Asia ya, minimal 3 ya kalau kita mau mendapatkan bobot yang tinggi yaitu nilainya 2. Kemudian kesimpulan itu harus jelas. Kemudian referensi juga itu harus yang terbaru. Namanya juga adalah isu dan tren, pasti kita ambil yang update-nya. Kemudian tampilan paper juga perlu diperhatikan. Nah, ini adalah rubrik video role play yang akan dilakukan oleh kelompok. Nah, yang perlu kita perhatikan dan itu bobotnya cukup besar ya 30%, itu adalah isinya. Ya, semuanya itu harus nyambung. Kalau tadi makalah itu adalah 3 negara minimal, kalau ini cukup hanya 1 negara yang bisa diambil. Yang menurut perspektif budaya mana misalnya atau agama mana yang di daerah atau negara, misalnya negara India contohnya atau negara Indonesia, dari agama mana atau budaya mana yang kita akan role playkan, yang akan kita jelaskan tentang isi atau tren yang sedang terjadi ya di budaya tersebut. Dan kemudian tampilan video juga harus menarik, harus kreativitas, itu juga harus sangat baik, di mana itu memadukan ilmu dan seninya. Ya, itu kalau misalnya nilainya 4, kemudian komponen videonya juga kita perhatikan akan kita nilai, kemudian kolaborasi antar kelompok seperti apa. Jangan nanti dia ada 4 tim, tapi yang berkolaborasi cuma 3 gitu. Ya, itu juga akan diperhatikan. Kemudian durasinya, jangan terlalu lama atau jangan terlalu sedikit sehingga tidak dapat isi atau makna daripada video tersebut. Kemudian kita juga akan share di YouTube, jadi kita akan lihat jumlah like-nya juga apakah banyak atau seperti apa. Nah, ini dia rubriknya. Demikian penjelasan rencana pembelajaran mata kuliah transkultural dan isu dalam keperawatan. Semoga semuanya bisa memahaminya apa yang akan kita kerjakan selama 1 semester ini di mata kuliah tersebut. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kurang semangat kayaknya ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kita akan kembali ya di mata kuliah transkultural dan isu dalam keperawatan. Tapi sebelum kita akan memulai, seperti biasa kita akan memulai di dalam doa. Boleh satu orang di dalam doa? Ya, silakan. Sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami, kelas kami Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh dosen kami nanti dapat bermanfaat kepada kami semua. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke mata kuliah kita selanjutnya ya dengan topik transkultural, topik transkultural, di mana kita ini akan membahas tentang konsep dan teorinya. Nah, ini kan materinya sudah ada di Moodle. Sudah pada baca belum? Sudah, Bu. Oke, berarti kita lebih banyak nanti akan diskusi ya. Tetapi sebelumnya nanti Ibu akan terangkan dulu beberapa topiknya ya. Tapi kalau misalnya nanti dari kalian ada yang mau ditanyakan, boleh ya, silakan kalian tunjuk sana. Oke, kita akan masuk di keperawatan transkultural, yaitu tentang konsep dan teorinya. Ya, dan ini adalah learning objective yang akan kita bahas di hari ini, yaitu tentang apa sih atau seperti apa sih sejarah dari keperawatan transkultural. Ya, kemudian secara globalisasi dalam pelayanan kesehatan seperti apa penerapannya ya. Kemudian transkultural healthcare, kemudian culture competence, kemudian pengkajian asuhan keperawatan budaya, dan juga bagaimana tentang instrumen itu sendiri. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus mempelajari ya budaya? Kan kita sebagai seorang perawat yang ya udah kita merawat udah cukup. Tetapi kenapa kita penting untuk mempelajari culture-nya? Boleh siapa yang mau memberikan
jawabannya, tanggapannya? Ya, silakan. Kalau Ibu, perkenalkan, nama saya Aurelia Tamul. Untuk dipelajari karena di kehidupan di masyarakat pun juga kita tidak lari jauh dari kehidupan budaya, dan menurut saya itu penting juga untuk kita mempelajari budaya, karena konsep sehat sakit juga di lingkungan masyarakat itu kita dipandang dari segi budayanya juga. Contohnya ketika kita memberikan perawatan kepada masyarakatnya juga, itu kita sesuaikan juga dari sudut pandang budayanya agar tidak bertentangan dengan contohnya pemberian keperawatan kita itu tidak bertentangan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya gitu sih. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian boleh tadi Ibu, boleh namanya ya, Nak? Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Agusnia Ruha. Menurut saya, kenapa penting untuk mempelajari budaya atau kultur ketika kita belajar keperawatan? Seperti yang dikatakan oleh teman saya Aurel tadi, sebagai seorang perawat, ketika kita memberikan asuhan keperawatan, kita harus sudah bisa memandang atau kita harus bisa lebih menggali persepsi atau cara pandang pasien ini mengenai konsep sehat itu seperti apa. Jadi terkadang itu di rumah sakit ada banyak pun yang saya pernah klinik juga, saya juga pernah show. Jadi saya pernah ketemu dengan pasien yang menganggap kayak misalnya tuh kan saya di ruangan maternity. Di situ itu kan kebanyakan kebetulan ibunya habis selesai SC atau operasi. Nah di situ itu ketika kami show atau mau memandikan ibunya, katanya nggak boleh dimandiin dulu, harus nunggu mertua saya yang mandiin, nggak boleh harus suster yang mandiin, katanya begitu ya. Terus ketika kami tanya kenapa Bu, katanya memang budaya seperti itu, harus ibu mertuanya yang harus memandikan dia, nggak boleh suster atau keluarganya yang lain ya. Karena kita sebagai perawat, pasien punya hak untuk mau kita rawat apa tidak, mau menerima perawatan kita apa tidak, ya terpaksa saat itu kami nggak jadi untuk memandikan ibu tersebut. Jadi menurut saya penting banget untuk sebagai seorang calon perawat untuk mengetahui bagaimana persepsi pasien mengenai dari konsep sehat ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Bu Smir ya. Maaf, dua orang yang memberikan pendapatnya sangat baik ya. Tetapi kita juga mau bisa melihat ya, kira-kira apa sih sebenarnya ya, kenapa kita penting mempelajari budaya ini. Kita ketahui bahwa Indonesia sendiri kan banyak ya, beraneka ragam budaya, agama, dan pasti itu kepercayaannya juga akan berbeda-beda. Nah, salah satunya ya memang kita itu hidup itu tinggal dan berdampingan dengan budaya ya. Dan pastinya pun kalian semua sini mungkin kiri kanannya itu pasti berbeda, pasti ada yang berbeda dengan budayanya, dan pasti kepercayaannya pun tentang sesuatu hal itu juga berbeda. Makanya ketika kita mau merawat orang pun, sebelum kita memberikan intervensi, kita tanya dulu dong ya, bersedia nggak mereka ya untuk mendapatkan perawatan yang akan kita berikan. Kemudian ya, karena budaya itu merupakan esensi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kita sebagai kalian ya, sebagai calon-calon perawat, kita harus melihat ya bagaimana sih pola pikir mereka tentang apa yang akan didapatkan, perawatan yang mereka peroleh ya di rumah sakit itu seperti apa. Kita melihat, yaitu dia esensi ya, itu juga kita harus hormati ya. Kemudian apalagi sih kenapa? Karena budaya mengambil peran penting ya. Bagaimana persepsi daripada setiap masyarakat atau pasienkah itu ataupun keluarganya tentang perawatan yang akan kita berikan itu bertolak belakang dengan kepercayaan mereka enggak gitu ya. Jadi itulah yang penting sebenarnya, itu bagaimana budaya itu juga mengambil peran penting ya tentang konsep sehat sakit yang kita akan berikan. Oke, itulah dia ya secara gambaran atau secara ringkas ya, kenapa kita sangat penting sekali mempelajari budaya. Oke? Jadi jangan pernah terkejut ketika kalian mendapatkan yang beda budaya dengan kalian. Wah, pasien ini ada suku A. Waduh, gimana ya? Gitu. Tapi kita harus telusurin dulu. Tetap kita merawat mereka dengan sepenuh hati, gitu. Yang penting kita terima, kita respect apa yang menjadi kepercayaannya mereka, ya kita terima saja. Nah, kemudian keperawatan transkultural itu didirikan atau ditemukan oleh seorang wanita cantik ya, itu adalah Madeleine Leninger.
Sudah pernah dengar namanya? Ya, kalian kan sudah belajar tentang teori keperawatan. Ya, dialah yang menemukan keperawatan transkultural. Nah, ini dia memiliki model namanya sunrise model. Kalau kita perhatikan ya, mirip ya, memang kayak matahari. Ya, makanya disebut dia sunrise model, di mana dia ada 7 faktor. Dan ini juga akan kita gunakan ketika kita mau mengkaji pasien-pasien kita. Dilihat faktor apa saja. Ya, ada pendidikannya, ekonominya, ya kan? Kemudian pendidikan agamanya, itu juga kita harus perhatikan. Nah, di sunrise model ini juga dilihat juga konsep hal tersebut ya oleh si Leniger. Kita akan nanti lihat tentang instrumennya. Nah, kira-kira apa saja sih yang paling menarik? Kalian kan sudah baca nih materinya ya tentang konsep transkultural. Apa saja sih terminologi yang kalian tahu ya di konsep transkultural nursing? Apa saja yang akan kita pahami di situ? Ada yang bersedia memberikan pendapat ya? Apa saja sih yang kalian pahami tentang konsep ya atau definisi daripada keperawatan transkultural oleh si Leniger? Boleh? Ya. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Natanya Siti. Jadi di sini saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini untuk konsep dari transkultural keperawatan transkultural sendiri, di sini ada transkultural nursing. Itu merupakan subbidang dari praktik keperawatan yang berfokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pelayanan kesehatan berbasis budaya. Lalu yang kedua ada asuhan keperawatan tokoh budaya atau cultural care, adalah asuhan keperawatan yang menggunakan kompetensi budaya atau cultural competence dalam membantu pasien memenuhi kebutuhannya sesuai dengan budaya yang dianutnya. Lalu ada juga cultural competence. Di sini merupakan pemberian asuhan keperawatan berbasis budaya dan pengetahuan terkait kesehatan dengan pendekatan yang kreatif dan bermakna serta dapat disesuaikan dengan cara hidup secara umum dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan individu serta kelompok. Terima kasih Natalia tadi ya. Oke, terima kasih Natalia yang sudah memberikan penjelasan. Atau ada yang menambahi di luar daripada yang dijelaskan oleh Natalia? Kira-kira apa lagi sih konsep utama daripada transkultural nursing? Ada lagi, ada yang menambah atau sama? Sama. Oke, sama ya. Kita lihat ya. Nah, konsep utama dalam ketika kita mengkaji, kita tanya juga suku apa ya kan, agamanya apa gitu ya. Karena ini juga akan berkaitan dengan spiritual sebenarnya, ya kan. Kita melihat apa sih yang menjadi nilai-nilainya, kepercayaan dari pasien kita itu bagaimana, ya. Kemudian apalagi ketika kita memberikan asuhan perawatan, semua itu berbasis budaya, ya, cultural care, ya. Dimana juga kita menerapkan konsep kompetensi budaya atau culture competence. Jadi ketika pun kita mau memberikan asuhan keperawatan, itu semuanya kita harus juga memiliki kompetensi budaya. Dalam artian kita juga harus peka budaya. Makanya kita pun di sini ya tetap kita itu melakukan perawatan kepada pasien bukan hanya biologisnya saja, ya, tetapi apa saja nak? Apa saja yang akan kita rawat atau kita memberikan asuhan keperawatan itu, apa saja yang kita lakukan atau intervensinya selain biologis, psikologis, terus spiritual, sosial. Ya, sosial ini kan termasuk dalam hal budaya. Jadi kita juga harus peka, ya. Ketika dia pun menolak, aku nggak mau ditransfusi, aku nggak mau disuntik. Kenapa? Iya, itu dilarang sama agama kami. Kita harus peka. Jangan kita ngotot-ngototan, ya. Tapi tetap kita bermain dengan namanya peran kita sebagai perawat apa saja. Salah satunya adalah advokat, ya.
kita juga bisa kita kan juga memiliki respect ya kepada pasien-pasien kita, menghargai apa yang menjadi keputusannya. Tetapi kita sebagai peran kita sebagai advokat pun kita bisa jelaskan ya, tapi kembali lagi ya tetap kita harus peka ya, jangan kita ngomong-ngomong enggak ini harus dilakukan dan bla 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 ya. Kemudian culture ya, ini adalah nilai-nilai suatu budaya ya. Ada juga culture itu dia bahasa Indonesia adalah budaya gitu ya. Kemudian culture care itu adalah asuhan yang kita berikan itu berbasis budaya. Oke, kemudian diversity, keanekaragaman, kita ini hidup ya dengan beraneka ragam ya, nilai-nilai kepercayaan daripada manusia. Dari sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Nah, kalau transkultural healthcare itu apa sebenarnya? Nah, juga healthcare, berarti itu adalah di kesehatan, di dunia kesehatan ya. Bagaimana itu mau mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat dan juga perilaku sakit. Tetapi kita kan mau membuat suatu preventif ya. Kita kan tidak melakukan kuratif. Tetapi bagaimana kita itu mau mempertahankan, berarti kita harus melakukan preventifnya ya. Kemudian itu semuanya sesuai dengan latar belakang budaya daripada pasien-pasien kita ya. Kemudian keperawatan transkultural itu berdasarkan pada bagaimana kita merawat orang itu dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan kepercayaan daripada pasien-pasien kita ya. Pokoknya intinya kalau di perawatan transkultural itu pasti kita akan banyak sekali berbicara tentang nilai-nilai kepercayaan ya, karena itu yang sangat penting sekali ya untuk kita melakukan perawatan yang berbasis dengan budaya. Nah, tantangan itu pasti ada ya, ketika kita mau melakukan perawatan, tantangannya apa ya? Persepsi daripada masyarakatnya ya, pasiennya, keluarga pasiennya, mungkin pasiennya setuju, tapi kalau dia enggak usah, jangan gitu. Itu tantangan kita di lapangan ya. Kemudian tentang sosial ekonominya itu bisa diskriminasi atau juga lingkungan, itu juga banyak sekali sebenarnya faktor atau tantangan yang kita hadapi ketika kita mau memberikan asuhan keperawatan secara berkualitas ya. Kalau hambatan, kira-kira kalau kalian merawat pasien atau ketemu sama pasien, kira-kira apa ya hambatannya dalam memberikan asuhan perawatan? Ya. Bahasa yang kalau kamu ngerti bahasa apa? Bahasa Indonesia sama bahasa Barat. Oke. Kalau yang kamu tantangan itu bahasa apa sih sebenarnya? Contohnya tuh kalau di rumah sakit itu kan masih banyak pasien dari pedesaan. Nah, mereka itu bisa contohnya bahasa Dayak. Nah, pas di rumah sakit itu contohnya ada kasus di rumah sakit translator untuk pasiennya tidak ada itu. Nah, sebagai perangkat itu kan mungkin kita tidak bisa menyesuaikan bahasa kita dengan pasien. Jadi tantangannya di bahasa pasien dengan tenaga medisnya. Bahasa ya. Paling banyak bahasa kah? Atau ada karakter? Atau ada yang lain? Yang tantangan kita kalau kita berkaitan dengan masalah budaya tentang kepercayaan, tentang nilai-nilai daripada pasien-pasien kita. Kalau seperti yang tentang tadi, mungkin karakter dari pasiennya itu bisa jadi tantangan buat kita sebutkan. Seperti yang dicontohkan tadi, kalau misalnya ada pasien yang tidak mau disuntik dan itu dia sudah dalam tahap kritis dan tetap saja dia tidak mau diberikan asuhan, itu juga menjadi tantangan bagi perawat atau tenaga kesehatannya juga untuk Ya, banyak ya tantangan yang kita hadapi ya. Bahasa kita nggak tahu dia ngomong apa, ketika kita ngomong pun dia ngerti atau enggak ya, gitu ya kan. Kemudian masalah persetujuan, penting untuk dilakukan tindakan itu tapi dia nggak mau, ya kan. Itu menjadi dilema. Kalian pasti sudah belajar ya tentang etik, ya dilema etik itu semuanya, gitu. Nah inilah yang kita hadapi nanti ketika kita dituntut untuk berpeka terhadap budaya ini, ya. Bagaimana ya kita mau mengambil keputusan ya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan ini, hambatan-hambatan ini. Ya inilah dia. Kalau dia hambatan misalnya, ya
dari segi pendidikan kayak fakultas mungkin kurang gitu ya kan untuk melatih. Kalau kita kan di sini sudah dilatih untuk bahasa luar, ya, untuk Inggrisnya, contohnya, ya kan. Tapi kita nggak mungkin ya untuk fokus untuk bahasa Dayak contohnya, ya kan. Karena kita tetap memperlakukan apa sih bahasa yang utama di negara kita itu sendiri, gitu ya kan. Kemudian mungkin tentang melatih ya perawat-perawat kita tentang bahasa-bahasa yang banyak sekali misalnya yang dirawat misalnya di salah satu rumah sakit X misalnya, dia lebih dominan ini mungkin dengan bahasa Melayu contohnya. Apakah memungkinkan ya kita untuk melakukan pelatihan untuk berbahasa Melayu, ya kan? Kita belum mendapatkan apa sih namanya pelatihan khusus untuk hal tersebut, ya. Kemudian terbatasnya penelitiannya juga. Perawatan itu yang relevan dengan budaya yang dimiliki oleh pasien-pasien kita, ya. Jadi tetap semuanya itu secara keseluruhan sebenarnya ini juga yang kita berikan. Mau itu kita berkonsep tentang budaya spiritual, semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, memahami apa yang menjadi kebutuhan daripada pasien-pasien kita, ya. Nah ini dia yang tadi yang dari Sunrise Model ada 7 faktor yang akan kita kaji, ya, dari pasien-pasien kita tentang teknologinya, apakah dia paham, kemudian agamanya apa, sosialnya seperti apa, ya kan, kemudian gaya hidupnya seperti apa, kemudian apakah ada peraturan-peraturan rumah sakit yang mungkin bertolak belakang atau misalnya yang mendukung daripada asuhan keperawatan, kemudian ekonomi dari pasien-pasien kita dan juga pendidikan, ya. Yang pasti kalian juga sudah melakukan hal ini ya ketika kalian mengkaji pasien kalian. Ini dia, ada beberapa untuk mengkaji budaya. Instrumennya ada 4 sih, ya, porsi, ada call, ada post, ada code, ada concern. Jadi ketika kalian bertanya nih sama pasien kalian menyebut masalah ini apa ya? Ya seperti apa mereka mendefinisikan ya masalah kesehatannya tadi. Kemudian cause, kira-kira apa yang mereka pikirkan ya penyebab dari masalah kesehatannya, ya. Kemudian code, apa yang menjadi inti daripada kondisinya seperti apa, ya. Kemudian concern, apa yang menjadi concern daripada treatment yang akan diberikan. Ya, ketika kalian mengkaji pasien kalian ini lebih pada kayak kalau dalam penelitian itu lebih pada kualitatif, ya, bertanya kepada pasien-pasien kalian. Mereka itu mendefinisikan masalah kesehatan itu apa ya, penyakitnya apa, gitu. Kira-kira yang menyebabkan penyakitnya itu kira-kira apa ya, ya kan? Kemudian ini masalahnya apa, di mana? Terus langkah selanjutnya apa, concernnya apa? Ya kan kalian bisa mengarahkan atau mengkaji ternyata si pasien ini dia stres atau dia merasa dia di lingkungannya itu dia merasa tidak berarti contohnya begitu, ya. Itu dia kira-kira untuk yang porsi. Kira-kira kita masuk ke case tadi, ya. Silakan kalian berdiskusi untuk salah satu case tadi yang ada di layar. Boleh kalian diskusi. Waktunya cuma hanya 2 menit, ya. Ini sebenarnya kira-kira apa ya pendapat kalian tentang kasus ini dan kira-kira harusnya respon perawat terhadap kasus ini apa? Kalau kalian sebagai calon perawat ya pasti sudah memiliki pemikiran, oh harusnya seperti ini. Tetap kalian itu harus menerapkan peran dan fungsi kalian sebagai seorang perawat nantinya. Oke, silakan 2 menit. Silakan kalian berdiskusi. Sudah ada yang bisa kasih pendapatnya? Boleh 1-2 orang kelompok dalam kelompok 1-2 kelompok. Ya, boleh. Silakan pilih, Mak. Saya teman saya. Jadi yang pertama itu perawat harus mencari tahu lebih dalam budaya dan kepercayaan dari pasien tersebut. Kemudian
dengan pasien dan memahami situasi pasien akan ketaatannya terhadap kepercayaannya. Kemudian perawat memberikan komunikasi yang baik kepada pasien untuk dapat menjelaskan pentingnya transfusi dan dampak yang terjadi jika tidak dilakukan seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya sehingga kita perawat dapat mengubah hal negatif maupun merugikan diri sendiri dan orang lain termasuk pasien. Selanjutnya, menghargai keputusan pasien dan melakukan diskusi dengan perawat lain baik dokter, keluarga dalam penanganan yang harus dilakukan kepada pasien untuk mendapatkan pengobatan alternatif atau bahkan memanggil pemuka agama dalam mendiskusikan dan sehingga dapat pasien dapat mentoleransi dalam mentransfusi darah. Oke, terima kasih ya buat kelompok ya. Oke, satu kelompok lagi. Boleh? Perkenalkan, saya Mbak Nindora. Jawaban kami kurang lebih sama seperti teman-teman. Tapi saya di sini mau menambahkan di mana pada kasus ini kita dapat menjalankan peran kita sebagai edukator, di mana kita dapat berikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya pemberian transfusi darah. Oke, terima kasih buat kelompok yang buat Kak ya. Boleh kasih close. Kita perhatikan dari kasus ya bahwa dia menolak untuk dilakukan transfusi karena dia memiliki kepercayaan bahwa dia cuma hanya darah Yesus itu sendiri ya, karena dia memiliki keyakinan hal tersebut. Kira-kira yang pertama yang akan kita lakukan adalah tetap kita respect ya, kita memahami dulu apa yang menjadi keyakinannya. Itu sangat penting sekali. Kemudian kan tadi kita telusuri dulu ya seperti apa keyakinannya, dan kemudian kita bisa kasih sebagai perawat edukator ya, kita kasih edukasi kenapa sih dia harus ditransfusi dan kira-kira apa sih yang menjadi efek ya, side effect daripada kalau dia tidak ditransfusi ya kan. Kemudian kita baru melakukan kolaborasi ya, atau juga bisa di awal juga kita bisa kolaborasi juga dengan dokter yang melakukan perawatan ya kan. Kita diskusi seperti apa, kita masuk juga sebagai perawat edukator juga, kolaborator juga ya kan. Kemudian kita bisa melibatkan agamanya ya kan, yang misalnya kayak mungkin di mereka kan Kristen tadi ya, walaupun dia memiliki saksi Jehovah contohnya, ya mungkin pendetanya bisa menerangkan ya kan. Yang penting semuanya kita akan memberikan edukasi ya, positif dan negatifnya tetap kita lakukan. Ya, ada yang mau kalian tanyakan atau ada hal yang mau kalian sampaikan terkait dengan keperawatan transkultural? Ada? Cukup jelas? Ya, semoga kalian bisa nanti ketika di klinik nanti bisa memaparkan atau menerapkan hal ini ya. Ketika kalian mendapatkan kasus-kasus yang seperti contoh tadi, silahkan kalian berpikir, oke, apa langkah pertama yang harus aku lakukan ya. Kayak tadi juga bisa kaji daripada porsinya yang tadi ya kan, dia memandang sakit ini seperti apa sih ya kan, terus penyebabnya apa, sampai di terakhir nanti adalah terus tindakan selanjutnya apa. Kalau misalnya kita tidak melakukan transfusi, kira-kira apa ya kan. Pasti nanti di dalam hal edukasi tadi kan kita sudah berikan efek sampingnya apa, kemudian hal positif misalnya kalau ditransfusinya apa ya kan. Kalaupun mau diambil misalnya tidak transfusi, misalnya pengobatan, bagaimana sih jangka waktunya ya. Ketika cuma hanya obat-obatan saja yang diberikan, apakah itu cukup mempengaruhi, jangan begitu. Jadi ada banyak solusi-solusi yang kita tawarkan kepada pasien maupun juga keluarga pasien. Ya, sampai sini saja sebenarnya untuk topik kita di mata kuliah transkultural di konsep dan teori. Ya, semoga kalian memahami ya materi tersebut dan dapat menerapkannya di klinik, saat ini kan masih klinik ya, maupun nanti kalian menjadi seorang perawat. Oke, untuk selanjutnya kita bisa nanti diskusi di forum diskusi ya di Moodle. Silakan kalian tetap aktif di Moodle dan melakukan quiz nantinya ya di Moodle. Ya, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu.